Terima kasih ya Allah, dan sebentar kami akan sambut firman-Mu. Mari Tuhan berbicara pada setiap kami. Firman-Mu kami sadar merupakan kebutuhan yang mutlak bagi setiap kami, baik untuk roh, jiwa, dan tubuh kami, untuk kehidupan kami, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Dan karena itu berbicara pada kami Tuhan, urapi hamba dan seluruh kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan kembali, ya. Berikan tepuk tangan untuk para pelayan Tuhan, pelayan kita semuanya. Selamat Tuhan, saudara, Bapak Ibu, ya. Pagi ini saya akan sampaikan tema tentang bagaimana mengatasi pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, ya. Untuk itu saya ajak Bapak dan Saudara untuk membuka Yakobus 1 ayat 12, ya. Yakobus 1 ayat 12. Baik, kita akan baca bersama-sama. Mohon izin ya, saya mengundang seluruh jemaat baik berdiri sekali lagi. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara saya kasih dalam Tuhan, ya. Ya. Saya percaya bahwa saudara yang hadir di sini semuanya tahu itu apa yang namanya pencobaan, ya. Dan bukan hanya tahu, tetapi juga pernah mengalami apa yang namanya pencobaan. Tidak usah saya minta untuk Bapak dan Saudara untuk angkat tangan, tapi saya percaya bahwa saudara semuanya pernah mengalami, ya. Ya, saudara, dalam bahasa Yunani pencobaan, ya, pencobaan dalam bahasa Yunani, ya, itu adalah peirasmos, ya. Peirasmos itu kata benda yang artinya ujian atau pencobaan atau godaan, ya. Kasih Tuhan. Nah, dalam bahasa kata kerjanya itu peirasu. Katakan kepada kiri kanan saudara, peirasu. Peirasu, ya. Saudara, nah itu menguji atau mencobai atau menggoda, ini pelakunya. Pelakunya, ya. Saudara, ya. Nah, selanjutnya hal apa yang harus kita ketahui tentang pencobaan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, ini kunci penting untuk kita bisa mengatasi pencobaan yang datang dalam hidup kita, ya. Dan sebagaimana apa yang sudah kita baca tadi, saya akan baca ulang, ya, dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Saya akan baca ulang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi barang siapa yang hari ini mengalami pencobaan atau menerima pencobaan, responnya berbahagialah. Ya, amin. Haleluya. Ini responnya, ya. Jangan bersedih, Pak. Pencobaanku berat Pak hari ini Pak. Dompetku kosong. Firman Tuhan katakan berbahagialah, amin. Kenapa berbahagia Pak? Ya, ya, dengar baik-baik firman Tuhan. Haleluya. So kasih dalam Tuhan, sebab apabila saudara tahan uji, ya, saudara akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah, ya. Artinya apa? Tahan uji ini menang atas pencobaan, saudara akan menerima mahkota kehidupan.
Nah, siapakah orang yang menang atas pencobaan ini? Yaitu orang yang mengasihi Tuhan. Gak ada orang yang gak mengasihi Tuhan menang atas pencobaan. Contohnya siapa? Ayub. Ya, Ayub itu paling berat. Sampai hari ini mungkin ya ada orang yang mungkin mengalami ujian seperti Ayub, tapi kayaknya belum pernah ada itu ya. Ya, seorang yang kaya tiba-tiba saja mengalami masalah yang berat. Ya, tiba-tiba dalam satu hari ia kehilangan seluruh kekayaannya. Ternaknya lembu, sapi, ya, kuda, apa saja dimilikinya diambil orang semuanya. Bahkan anaknya, ya, yang 7 orang itu dalam satu hari mati kena angin topan, saudara. Ya, saudara Tuhan, sehingga bangunan rumah di mana mereka waktu itu sedang mengadakan pesta, ya, itu roboh dan menimpa ke-7 anaknya. 7 anaknya mati. Kemudian bangkitlah istrinya, bukan hanya ngomel, tetapi mencaci maki daripada Ayub. Ayub sendiri tiba-tiba saja mengalami masalah penyakit kulit dari kepala sampai ke kaki. Gatel dan karuan. Sampai garuknya waktu itu belum ada paku dan salep, saudara, ya. Digaruk pakai kreweng, apa bahasa itu, kreweng itu bahasa Jawa, saudara, ya. Apa beling ya, apa itu ya. Ya itu digaruk, saking gatalnya, saudara. Istrinya datang. Hei Ayub, apakah kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Ya, dan disuruh tinggalkan Tuhan dan kemudian matilah. Istrinya berkata demikian. Kemudian istrinya pergilah, tinggalkan Ayub. Dalam keadaan yang seperti itu, dia dalam keadaan ditinggalkan sendiri, saudara. Kemudian datanglah, ya, sahabat-sahabatnya. Hampir semua sahabatnya datang bukan untuk menghibur dia, tapi menyalahkan dia. Ya, orang kalau terkena masalah pasti karena sebuah kesalahan. Nah, itu intinya. Ya, bahkan beberapa sahabatnya menuduh dia, Ayub ini melakukan begini begitu, ya, ya. Ayub ini makan duit haram dan sebagainya. Itu tuduhannya, kan begitu kan biasanya orang kalau kena masalah itu kan tuduhan macam-macam. Padahal Ayub mati-matian mengatakan, tidak, aku tidak melakukan semuanya. Ya, ya. Tapi teman-temannya semuanya, ya, hanya satu saja yang tidak. Saudara Tuhan, nah ini. Tapi kita semuanya tahu akhirnya apa? Akhirnya di ujung, di akhir daripada ujian pencobaan Ayub, akhirnya Ayub menang dan saudara, Ayub dipulihkan luar biasa. Hari ini kabar baik, ini saudara. Mungkin persoalan saudara berat, ya. Mungkin saudara berpikir katanya jadi anak Tuhan tuh enak, bersukacita, ya, hidup dalam kasih. Buktinya saya malam pencobaan. Responnya jangan ngomel, amin. Berbahagialah. Kalau masalah itu datang karena sebuah kesalahan, bertobat. Ya. Tapi kalau itu merupakan sebuah pencobaan, berbahagialah, amin. Ya. Coba kita akan lihat, saudara, bagaimana kita bisa mengatasi pencobaan itu, ya. Nah, lebih dahulu kita harus tahu, ya, tentang pencobaan menurut Alkitab. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ya. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya, yang sudah ketemu juga mau baca Alkitab boleh, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan dibiarkan, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, ini kebenaran tentang pencobaan yang datang kepada kita. Entah datang sebagai tamu sebentar atau in the course. Amin. Kadang-kadang pencobaan itu datang sebagai tamu sebentar terus pergi. Tapi kadang-kadang suruh-suruh pergi, tidak mau pergi, saudara. Kenapa? Ngekos dia lama-lama, saudara. Ya. Nah, saudara Tuhan, tetapi perlu saudara perhatikan, inilah pencobaan yang datang kepada saudara, yaitu bahwa pencobaan itu dalam kendali Tuhan. Terutama untuk setiap anak-anak Tuhan. Bahwa saudara tidak dibiarkan oleh Tuhan dicobai melebihi kekuatan saudara. Kalau saudara berkata begini, Pak, pencobaan saya itu besar sekali, Pak. Artinya apa? Tuhan sudah mengukur kekuatan saudara lebih daripada pencobaan yang datang kepada saudara. Berbahagialah. Berarti saudara ini orang yang dianggap kuat oleh Tuhan. Bukan dianggap kuat, diukur kuat oleh Tuhan. Amin. Kemudian berikutnya, bahwa pencobaan yang datang kepada saudara itu bukanlah berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 13, Yakobus 1 ayat 13 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi siapa yang mencobai? Iblis, saudara, yang Tuhan izinkan. Seperti Ayub itu, ketika Tuhan sedang mengadakan saudara rapat di surga, pertemuan fellowship dengan anak-anaknya para malaikat, iblis juga datang waktu itu. Karena apa? Kristus belum mati dan belum bangkit. Belum mati untuk mengalahkan iblis. Jadi iblis masih punya akses ke surga. Tapi sekarang tidak ada lagi kesempatan buat iblis, saudara. Nah, jadi pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari iblis, dari setan-setan. Nah, saudara, kemudian berikutnya, yang ketiga yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan kita yang kepadanya kita menaruh pengharapan adalah Tuhan yang telah menang atas segala pencobaan. Jadi Tuhan, semuanya kita sudah tahu sebagai orang Kristen, telah datang sebagai anak manusia, merasakan kehidupan sebagaimana yang kita alami, yang kita rasakan. Dia pernah menjadi seorang anak bayi, dia pernah menjadi seorang anak balita, dia pernah juga menjadi seorang anak remaja, dia pernah menjadi seorang anak pemuda, dia pernah menjadi orang dewasa. Saudara Tuhan, bagaimana dia juga pernah bisa jatuh cinta, saudara. Amin. Yesus juga pernah mengalami rasa jatuh cinta itu dengan lawan jenis. Kenapa? Normal dia, sebagai laki-laki normal, saudara kasih Tuhan. Tapi dia tidak berbuat dosa. Amin. Saudara Tuhan, jadi bedanya bahwa Yesus dengan manusia lain yang kita semuanya, Yesus juga dicobai sama seperti apa yang kita alami dalam hidup ini, namun Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah kalah dengan pencobaan. Amin. Dia selalu menang, dan puncaknya itu ketika saudara dia dicobai, salah satu yang terbesar itu di Matius pasal yang keempat itu ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu, ketika dia dicobai oleh setan, setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, saudara Tuhan, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-28, saya akan bacakan demikian. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-18, Ibrani pasal 2 ayat 18. Demikian
firman Tuhan, ya. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, ya, maka ia dapat menolong mereka yang dicoba. Jadi karena Yesus sudah dicobai dan sudah menang atas pencobaan, dia punya rahasia-rahasia apa yang perlu kita lakukan untuk kita menang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Sehingga saya harapkan jemaat GB Bukit Sion nanti akan menerima mahkota kehidupan. Jangan saudara berpikir mahkota kehidupan nanti saudara terima setelah mati, setelah di surga. Bukan, ya. Justru pada waktu saudara ada di dunia ini, saudara, mahkota kehidupan apa? Segala berkat kemuliaan yang memuliakan kehidupan saudara, itu mahkota kehidupan. Ya. Ya. Jadi jabatankah, pangkat apakah, ya, kekayaankah, apa semuanya itu bicara soal mahkota kehidupan, ya, saudara. Dan itu akan diterima oleh orang-orang yang sudah melewati masa pencobaan dan menjadi pemenang, ya, haleluya. Saudara dalam Tuhan, nah, bagaimana cara kita mengatasi pencobaan? Yang pertama, ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan respon kita dalam menerima pencobaan tadi, ya. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, ya, yang tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudara, Rasul Yakobus menuliskan, ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam, bukan ke dalam pencobaan saja, berbagai pencobaan. Saudara, sebab apa? Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami itu semuanya, ya, itu pencobaan itu akan menjadi sebuah ujian terhadap iman kita dan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu merupakan satu modal besar untuk seseorang bisa mencapai sebuah keberhasilan. Artinya apa? Orang yang tidak pernah menyerah dengan usaha-usaha yang dikerjakan. Pada waktu dia berusaha gagal pertama, dia akan bangkit lagi, ya, berusaha lagi, gagal lagi, kemudian bangkit lagi, tidak pernah menyerah. Dia yakin bahwa dia mampu. Anak-anak remaja tadi yang sudah kita doakan, dan ini dengarkan baik-baik firman Tuhan. Ketika engkau gagal mungkin menjalankan, ya, sebuah planning yang sudah kalian bikin untuk memajukan remaja, jangan menyerah, ya, kerjakan lagi. Ada evaluasi apa kira-kira yang salah, apa kira-kira yang kurang, dibetulin, ya, saudara, dan kerjakan lagi, dan pasti akan berhasil. Bersama dengan Tuhan pasti berhasil. Ingat Thomas Alva Edison. Sekarang kita bisa menikmati lampu begini, saudara. Kenapa? Hasil daripada ketekunan seorang Thomas Alva Edison. Dia gagal mungkin 100 kali gagal mencoba melakukan eksperimen membuat lampu dari listrik. Gagal, tapi akhirnya apa? Berhasil. Kenapa? Sebuah ketekunan. Dan ketekunan ini merupakan, ya, buah daripada sebuah keyakinan. Bersama dengan Tuhan pasti aku bisa. Saudara, iman itu diperlukan. Wujud daripada iman itu harus ada ketekunan, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan aku punya iman tapi tidak tekun dalam melakukan sesuatu, dalam meraih sesuatu, ya, maka dia imannya kecil, saudara.
Tapi kalau orang itu punya iman yang luar biasa, sekalipun dia hari ini gagal, dia tidak pernah menyerah. Besok akan jalan lagi. Mulailah gagal, besok akan kerjakan lagi sampai berhasil. Saudara. So, kasihkan Tuhan. Nah, Rasul Petrus mengingatkan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 saya bacakan demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ditambahkan lagi, Rasul Petrus juga menegaskan hal ini. Ya, jadi bergembiralah, berbahagialah, bergembiralah. Ya, ya, mungkin bisa kasih ingat kiri kanan saudara, bergembiralah. Ya, ya, jangan terlalu tegang, saudara ya. Haleluya, ya. Jadi maksud daripada pencobaan yang datang kepada saudara membuktikan kemurnian iman saudara. Membuktikan kemurnian. Kemarin waktu kami doa puasa, kami duduk berdua saja sama Ibu Gembala. Saudara, saya nyanyi angkat pujian dan saya nyanyikan sebuah pujian. Ku rindu, bukan hati Mbak Murni ya, hati yang murni, hati yang melekat padamu. Saudara, saya nyanyikan dan saya tersentuh hati saya. Dalam waktu kemudian Isner baru datang, dedek duduk juga. Jadi bertiga, saudara. Ya, bertiga kami naikkan doa. Ya, betul ya? Iya, doa siang, doa puasa, ya. Dan puji nama Tuhan, sahabat Tuhan, ya. Dan kemudian waktu malam itu hari Kamis ya, ya hari Kamis, ya hari Kamis juga begitu. Kami banyak menaikkan puji-pujian, menguatkan iman, ya. Kami memulai doa di sini jam 7, ya. Kami bertiga, ya. Dan kami merasakan hadirnya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Ya. Dan ketika amin, kami bincang-bincang, saya bincang-bincang dengan Ibu Gembala sebentar, muncul Ibu Teddy. Pak, baru mulai, sudah selesai. Kemudian juga datang lagi, Esther datang. Oh, kita mulai sekarang session yang kedua, saudara ya. Dan puji Tuhan. Kita mulai sesi yang kedua, naikkan pujian lagi, saudara. Ya, jadi sampai jam berapa itu Bu? Setengah 10 ya? Iya, sampai setengah 10. Ya, kami banyak menyembah memuji Tuhan. Saudara kasihan Tuhan, ya. Dan itu apa? Saya rindu, kerinduan saya apa? Jemaat ini dimurnikan kembali. Saya sampaikan bahwa saya bangga juga dengan jemaat GBBC. Kenapa? Saya melihat ada kemurnian hati, ya, kemurnian hati yang luar biasa, ya. Itu sudah diuji dengan berbagai macam, ya, berbagai macam ujian, pencobaan, dan saya melihat ada satu kemurnian hati, ya, yang saya lihat dalam jemaat begini. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Dan ini modal yang luar biasa, sokasian Tuhan, modal yang luar biasa, ya. Minta tolong saya ya, jangan main musik dulu ya. Nah dulu ya. Jadi saudara Tuhan, Rasul Petrus sekali lagi saya bacakan lagi ya. Dalam menanggapi pencobaan yang kita alami ya, bukan hanya kita berbahagialah, tapi bergembiralah akan hal itu. Respon kita, saudara, ketika kita menghadapi satu pencobaan, kemudian kalau kita terima dengan duka cita, kita sedih, maka setan akan bersorak-sorak. Setan akan senang bersorak-sorak. Ya, ingat, musuh kita bukanlah manusia, tapi musuh kita adalah ya
sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6 ini. Tolong ditayangkan dulu Efesus pasal yang ke-6 dulu, ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 mulai, ya. Ya, saya akan bacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara ini. Ketika kita merespon pencobaan, ujian yang kita terima yang datang kepada kita ini dengan rasa sedih, duka cita, persungutan, saudara, mereka senang. Tapi kalau kita merespon dengan kebahagiaan, bahagia, sukacita, saudara, ini heran mereka. Ya, heran mereka. Mereka bingung. Ini orang Kristen kenapa nih? Dihantam dengan ujian, dihantam dengan masalah, dihantam dengan pencobaan, kok senyum saja? Bukan hanya senyum-senyum biasa, tapi bergembira, sukacita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa yang pertama, roh yang ada dalam diri saya, yang ada dari diri saudara, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita percaya juga bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita tidak melebihi kekuatan saya, kekuatan saudara. Dan Allah ada di pihak kita. Dan kita tidak dan Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan pasti, katakan pasti, ya, memberikan jalan keluar kepada saya dan kepada saudara. Jangan saudara berpikir ketika saudara menghadapi masalah, ya, mana tiang jemuran, ya, mana baygon sayang, ya, itu menandakan bahwa saudara putus asa, dan itu senang iblis, saudara. Senang Tuhan, tapi ketika saudara merespon bahagia, sukacita, karena saudara yakin bahwa Allah ada di pihak saudara, pasti saudara akan keluar sebagai pemenang, ya. Haleluya. So kasihan Tuhan, bahkan, ya, Daud, saudara, ya, itu seperti menantang Tuhan, itu ya. Karena apa? Karena melalui ujian dan pencobaan rupanya membentuk pribadinya dia yang menjadi luar biasa. Kemarin saya juga merenungkan, ya, kenapa sih generasi dahulu kita, nenek moyang kita, kakek buyut, cangga-cangga kita, saudara, itu tidak mengenyam pendidikan, tidak mengenal lah itu S1, S2, S3, tidak mengenal. Tapi mereka ini jadi orang-orang hebat loh. Sedang mereka ini hikmatnya luar biasa juga, gitu ya. Ya, jadi bukan karena pendidikan, ya, akademis yang mereka terima, saudara. Tapi karena apa? Pergumulan-pergumulan datang dalam kehidupan mereka membentuk karakter mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Ini. Makanya Daud berkata bahwa tertindas itu baik bagiku. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 71, ya. Mazmur 119 ayat 71, Daud menuliskan begini, ya. Silakan ditayangkan Mazmur 119 ayat 71, bahwa tertindas itu baik bagiku, saudara, ya, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Nah, ini Daud belajar Taurat Tuhan. Tapi kalau nenek moyang kita dulu kan belajarnya kan karena tidak punya Taurat, banyak belajar dari kehidupan ini. Juga jadi orang berhikmat, apalagi kalau saudara punya Taurat, ya. Kalau saudara punya Alkitab, semakin saudara menghadapi banyak pergumulan, saudara semakin mencari Tuhan, membaca firman Tuhan. Yang tidak pernah membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai ayat 100, ya, itu pengaruh orang yang suka membaca firman Tuhan, ya.
ayat 97. 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 98, perintah membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Ayat 100, kita baca bersama-sama. 23, aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titah. Saudara, apalagi saudara sekarang yang mengenyam pendidikan yang tinggi, lebih lagi saudara, saudara punya kesempatan yang besar, ditambahkan roh hikmat dan segala hal yang luar biasa untuk saudara bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Saudara. Bahkan Daud menantang dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, ya, dan ini jarang dinyanyikan di sini. Mazmur 26 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 23, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Ya, Pak Pendeta siapa namanya? Siapa? Yang ngarang lagi ini, ujilah aku, niku nyoto rajo sampai lupa, ya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Ini tidak main-main saudara, nantang Tuhan. Ya, habis khotbah saya ini nanti perjamuan suci kita nyanyi bersama-sama. Ujilah aku Tuhan. Pak Jomono Pak, nanti pulang nanti diuji beneran bagaimana? Ya, ya, saudara, bagus. Amin. Katakan bagus. So kasih dalam Tuhan ya, karena ketika orang tahan uji, sekali lagi, yang akan dapat mahkota kehidupan. Ayub dipulihkan Tuhan, ya, hidupnya dipulihkan. Sampai sekarang ini siapa yang tidak kenal nama Ayub? Karena apa? Ayub mengalami ujian yang luar biasa. Ya, umurnya ditambah, nanti saudara bisa baca lagi itu di Ayub pasal 42. Ya, jadi harta bendanya ditambahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Istrinya tidak ditambahkan saudara, dipulihkan, ya. Bukan berarti kalau sudah diberkati istri nambah lagi, bukan, amin. Ya, harus bertobat yang demikian ini, amin. Ya, saudara. Jadi ini istrinya dipulihkan lagi, diterima lagi dengan sukacita, dan semakin jatuh cinta sama istrinya. Ya, di masa tuanya istrinya melahirkan anak lagi untuk Ayub, 7 anak lagi. Ya. Yang 3 namanya, salah satunya namanya Kesia, Karen Hapu. Terus siapa? Yemima, ya lupa saya. Yemima, Karen Hapu, Kesia. Nah, itu nama anaknya Ayub saudara. Tapi sekarang putrinya Pak Gede, Kesia. So kasih dalam Tuhan ya. Nah, dipulihkan, diberkati luar biasa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengatasi pencobaan dan menjadi pemenang? Yang kedua, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai 8 saya akan bacakan untuk Bapak dan Saudara ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 8. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Amin. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 8 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah,
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi untuk dapat kita menang mengatasi pencobaan yang berikutnya adalah rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang rendahkan diri, itu bicara rendah hati ya teman-teman. Dan ini ada hukum firman Tuhan. Orang yang rendah hatinya akan ditinggikan. Itu hukum. Terjadi di dalam kehidupan ini. Entah itu kepada orang Kristen atau non-Kristen, saudara. Ini terjadi. Orang yang tinggi hatinya akan direndahkan. Ya. Saudara, tolong ditayangkan Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12 ya. Amsal 18 ayat 12. Ya, haleluya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendah hati mendahului kehormatan. Perhatikan. Karena itu hari ini belajar rendah hati. Rendah hati itu adalah karakter daripada Kristus. Ya. Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Karena aku, kenapa itu kok hilang? Ya. Lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya. So kasih dalam Tuhan. Nah, ini penting sekali. Jadi orang yang rendah hati akan ditinggikan dan akan mampu mengatasi segala persoalan. Ya. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kemudian berikutnya, sadari dan berjaga-jaga. Ya, ini penting. Sadari diri kita dan berjaga-jaga. Orang rendah hati itu mau dikoreksi, amin. Mau menerima juga teguran daripada orang lain. Kalau kita dikoreksi tidak marah, itu orang rendah hati. Ya, orang tinggi hati gampang tersinggung, ya, gampang tersinggung, gampang marah, apalagi pendendam. Wah, ya, itu bermasalah. So, kasihan Tuhan. Apalagi kalau ada tensi tinggi, saudara. Ya, sudah tidak bisa ngampuni, dendam, akhirnya apa? Cepat kena stroke. Nah, saudara, kalau sudah kena stroke, ya, sudah pikirkan sendiri, ya, ya. Jadi kita harus tahu diri kita, apa masalah kita, ya, saudara. Nah, kita belajar dari Yesus. Kita belajar dari Yesus. Ketika kita mau mengetahui diri kita, kelemahan kita, ya, dan kita mau, ya, membangun diri kita, maka kita akan menjadi kuat, jadi pribadi yang kuat. Kita akan punya potensi untuk menjadi pemenang. Tapi kalau kita tidak mau menyadari keberadaan diri kita akan terus jatuh bangun, ya, sampai mati. Akhirnya, ya, saudara, repot. Kalau jatuh bangun sampai mati, ya, jatuh, apalagi jatuh tak bangun sampai mati, saudara. Doa saya sulit waktu doa pemakaman, saudara. Ya, nanti kalau saya sampaikan bahwa, wah, saudara kita ini mati dalam keadaan jatuh, ya, saya tidak yakin dia masuk surga. Saya percaya nanti keluarganya pulang tidak akan, ya, tidak bisa tidur. Waduh, ya. Saudara, nah, saya masih teringat itu mimpi saya, saudara, ya. Jadi ada sahabat saya yang telah dipanggil Tuhan, ya. Terus tiba-tiba saya dapat mimpi, dia datang ke sini, ya, saudara. Saya itu lagi di dapur, sahabat saya itu datang, saudara. Terus tiba-tiba dia menghadap ke timur. Di situ Lita duduk, Lita dipegang tangannya, teriak-teriak, saudara. Saudara, kemudian apa? Kemudian saya panggil, loh, Anda kan sudah mati, ngapain cari saya lagi dulu, datang ke sini lagi?
langsung dia noleh. Begitu noleh saudara, waduh, saya kaget setengah mati. Wajahnya gosong saudara, dari yang sebelah kanan ini gosong, dari situ sini gosong, bekas kebakar saudara. Kemudian pipinya sini nih bonyok merah besar. Waduh, saya kaget, saya tangkis langsung, dalam nama Yesus, saya terbangun. Langsung saya pegang dada saya, Tuhan, kayak benar ini. Dan saya tidak mau jemaat ini mengalami begini sudah. Ya, ya. Jadi mari kita belajar rendah hati, mau dibimbing, mau dengar firman Tuhan, jangan dengar firman Tuhan kesinggung terus, tidak usah ke gereja, pindah gereja saja. Loh saudara, harusnya bersyukur saudara, mau ditegur firman Tuhan, menegur saudara. Kalau saudara mau berpikir pindah gereja karena apa? Ya, supaya orang tidak mau tahu persoalan saudara, itu tidak selesai. Nanti takutnya saudara pulang, ya di mana kira-kira? Ya kenapa tidak diselesaikan? Makanya saya minta masalah itu bukan dihindari tapi diselesaikan. Amin. Selesaikan masalah. Oke, yang terakhir saudara. Amin. Saya percaya itu terakhir itu berita yang bagus. Ya. Yang terakhir yang ketiga saudara, ya. Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan yang datang dalam kehidupan kita? 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Ya, 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, ya. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan menguatkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang berikutnya, lawan dengan iman yang teguh dan pakai senjata firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dicobai, ya, di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu yang pertama begini, setan datang, ya. Kalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa? Bisa. Tapi mengapa Tuhan Yesus tidak perintahkan batu-batu menjadi roti? Kalau Tuhan Yesus perintahkan batu-batu menjadi roti seperti perintah setan, artinya apa? Tuhan Yesus berada di bawah perintah setan. Saudara, sekalipun itu benar kan? Supaya makan dan kenyang. Nggak usah disuruh, kalau Tuhan mau ngomong aja, batu jadi roti, ya, jadi roti. Ya. Kemudian setan berkata juga, ya, kalau engkau, ya, coba kita lihat itu. Yang kedua apa, saudara? Ya, Matius pasal yang keempat itu, ya. Haleluya. Matius pasal yang keempat, yang kedua, kemudian iblis, ayat 5, dan iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Nah, iblis memerintahkan Tuhan, kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas bumbungan bait Allah. Kurang lebih 30 meter, disuruh akrobat. Apakah Yesus kalau misalkan jatuh gitu, menjatuhkan dirinya, patah kakinya atau selamat? Selamat. Ya. Apalagi kalau dilihat oleh ribuan orang, Yesus ke atas bumbungan bait Allah, kemudian tiba-tiba langsung kayak Superman jatuh. Jus, wes pasti tepuk tangan semuanya. Woi, inilah luar biasa. Ya, pasti pengikutnya langsung banyak. Amin. Pengikutnya langsung banyak. Tetapi Yesus tidak mau melakukan itu karena apa? Ini perintah setan. Kemudian, ya, kemudian setan juga membawa Tuhan Yesus ini ke, ya, tempat yang tinggi dan diperlihatkan semua kerajaan dunia dan kekayaan dunia, kemuliaan dunia. Maka setan berkata, kalau engkau mau sujud menyembah aku, semua akan kuberikan kepadamu.
Yang minta-minta disembah itu setan. Amin. Katakan pada giliran saudara, yang minta-minta disembah itu setan. Hei sembahan aku, hei sembahan aku. Itu setan. Ya. Sobat sayang Tuhan. Tapi kita ya menyembah Tuhan apa salah? Oh tidak salah, memang Tuhan layak untuk disembah. Saudara, tapi setan minta disembah. Ini kan maaf. Kan kurang apa ini namanya? Kurang asem, saudara. Ya. Tuhan disuruh nyembah setan. Setan minta disembah. Ya. Setan minta supaya Tuhan menyembah dia. Nah ini kan memang tujuannya kan itu. Saudara kan saudara Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah kau iblis. Ya, daripada aku. Sebab kepada Tuhan Allahmu harus menyembah. Setan harus menyembah kepada Yesus, bukan Yesus menyembah kepada setan. Amin. Saudara Tuhan. Nah, kita harus lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang yang tajam, ya, pedang yang bermata dua. Karena itu, saudara, nah, khotbah firman Tuhan ini penting untuk apa? Memperlengkapi kita untuk dapat mengatasi pencobaan yang datang, bahkan melawan iblis. Karena akhirnya apa? Tuhan memang pada akhirnya apa? Disalibkan. Ya. Tetapi apa? Kemudian kita semuanya tahu dia bangkit dan naik ke surga. Ya. Jadi kerajaannya tidak berhenti, ya, sampai beberapa tahun saja. Alexander the Great bisa menaklukkan hampir sepertiga dunia, dan dia berkuasa 3,5 tahun saja. Tapi Tuhan Yesus, kerajaannya tidak berkesudahan. Dia menjadi raja dan tidak berkesudahan waktunya. Karena apa? Dia telah menang. Demikian pula saudara yang menang mengatasi pencobaan, saudara akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan, dan kerajaan yang saudara nanti akan terima tidak berkesudahan. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini, ya, akan menjadi bekal buat saudara untuk dapat mampu mengatasi segala pencobaan yang datang pada saudara, dan menjadi saudara pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati, ya.